nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengenai potensi krisis pangan global akibat pandemi COVID-19. Bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. 1 bulan kemudian, Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian serta badan usaha milik negara dan daerah untuk keroyokan membuka lahan persawahan baru. Kalimantan Tengah adalah target utama pembukaan persawahan baru itu. Pada Juli 2020, Joko Widodo terbang ke Kalimantan Tengah, didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam kunjungan itu, Jokowi menyampaikan pengumuman yang mengejutkan. Dia menunjuk Prabowo sebagai penanggung jawab proyek food estate. Rangkap, warga Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas ini kaget melihat hamparan pohon singkong yang meranggas di atas lahan gersang ratusan hektar di depannya. Padahal, pada Oktober tahun lalu, lahan di sana masih berupa hutan lebat. 1 pekan sekali, Rangkap masuk ke hutan ini untuk mencari rotan, berburu, serta menengok palawija yang ia tanam di bawah pepohonan. Ya, kita di area kebun singkong, proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ini ada papan selamat datang pada Menteri Pertahanan ini. Papan ini dibikin pada saat Prabowo berkunjung ke sini pada Rabu 10 Maret 2021 yang lalu. Selama ini pemerintah sama sekali tidak pernah menyampaikan rencana ini kepada warga, Pak, ya? Ini tidak pernah sama sekali. Makanya kami terkejut. Kok tiba-tiba langsung alat berat masuk, kemana masuknya? Tak tahu menimpa tempat kami, termasuk lahan kami, perkebunan. Ada dampak lingkungannya nggak ke warga? Sangat berdampak sama sekali, luar biasa. Sedikit aja hujan langsung banjir. Posisi di sini di atas? Ini di atas. Nah, ini di Tewai Baru, desa Tewai Baru nih, di jembatan namanya Sungai Tambun itu. Sedikit aja hujan, meluap airnya. Hutan yang menjadi perkebunan singkong berada di dataran tinggi di atas area permukiman penduduk. Keberadaan hutan di sana berfungsi sebagai penampung dan penahan air hujan.
Proyek perkebunan singkong Kementerian Pertahanan menyebabkan penduduk yang menggantungkan hidup pada hutan kehilangan mata pencaharian, penduduk semakin menderita karena banjir tiap musim hujan. Kami kebanjiran. Sebelumnya tidak pernah banjir. Proyek ini yakin tidak akan berhasil. Perencanaannya, Mas, di perencanaannya itu memang terkesan buru-buru, atau kalau boleh saya mengatakan bahwa ini memang sebenarnya hanya proyek balas jasa lah, karena kita tahu proyek food estate ini setelah Pak Jokowi terpilih lagi kan. Nah, jadi sekarang kalau kami di Desa Obari ini hanya proyek bagi-bagi lahan aja. Kalau soal komoditasnya itu mau berhasil atau enggak, itu pasti aku yakin mereka nomor 2. Yang paling pertama yang kami yakini bahwa memang ini adalah untuk bagi-bagi lahan yang ada di Kalimantan. Singkong untuk proyek food estate ini sudah dimulai penanamannya sejak tahun lalu, dan hasilnya hingga saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa singkong yang ditanam tidak besar seperti yang dijanjikan oleh para pembuka food estate ini sebelumnya. Lalu kita juga bisa lihat batang singkong ini tidak lebih besar dari jari kelingking saya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk atau bukti kegagalan dari proyek besar raksasa pangan ini, dan ternyata itu gagal. Kita bisa melihat di sekeliling wilayah food estate ini adalah hutan-hutan yang tersisa. Jadi wilayah food estate ini tadi yang telah menjadi singkong ini adalah hutan-hutan lebat seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir wilayah food estate ini. Dan itu adalah hutan yang lebat. Ada sekitar 32.000 hutan yang terancam di Gunung Mas ini untuk proyek food estate singkong ini. Dan di Indonesia ada lebih dari 3 juta hektar hutan yang terancam oleh program proyek food estate ini. Ini bukan food estate, melainkan full estate. Sudah mangkrak hampir lebih dari 2 tahun seperti itu. Yang awalnya dia ditanam, komoditasnya itu adalah singkong, tapi karena tidak berhasil dipanen, ya bisa disebut gagal, itu diganti dengan tanaman jagung. Tapi fakta yang kami temukan di lapangan juga, jagung ini ditanam di media tanamnya adalah polybag seperti itu. Jadi tidak langsung dia ditanam di lahan yang telah dibuka dari hasil mengkonversi hutan.